Halo Sobat Berbudi, jumpa lagi di Travel gue, Travel Vlog lo dan gue. Kali ini gue lagi ada di kawasan Kota Tua Jakarta dan gue mau ikut walking tour bersama Disparekraf DKI Jakarta. So ikuti keseruannya hanya di Travel gue di YouTube channel Berbudi. Datang di Jembatan Kota Intan. Aku bakal jelasin dikit ya. Jadi Jembatan Kota Intan ini dibuat di tahun 1628. Dulunya jembatan ini nama pertamanya adalah Jembatan Inggris atau Anglesburg. Dikarenakan di sekitar sini ada perusahaan kongsi dagang Inggris namanya East Indian Company. Di 1629 jembatan ini hancur total dikarenakan adanya perang antara Kerajaan Mataram dan VOC Batavia Belanda. Jadi dia lagi mengusir Belanda, akhirnya dia perang, terus ini hancur total. Jembatan ini pun berganti nama menjadi Jembatan Pasar Ayam karena di belakang itu ada pasar ayam. Nah, selanjutnya setelah era kemerdekaan, jembatan ini berganti nama sebagai Jembatan Kota Intan. Nah, fun fact buat teman-teman, jadi dulu kan kita ini Batavia ini di bawah Belanda. Nah, di Belanda itu buat tembok kota. Jadi kota Batavia ini dikelilingi tembok kota. Nah, di setiap tembok kota itu ada bastion. Bastion itu gunanya untuk menara yang ditaruh meriam itu untuk memonitoring keluar masuknya aktivitas di Batavia. Jadi kalau misalnya ada musuh langsung ditembak pakai meriam itu. Salah satu meriam yang paling terkenal yang ditaruh itu namanya meriam si Jagur. Kalau teman-teman tahu di Fathahilah itu ada meriam si Jagur yang gede, nah itu. Nah, di bastion yang berdiri di area ini namanya Bastion Diaman. Diaman itu di bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya Diamond, dan Indonesia bentuknya Jembatan Kota Intan. Jembatan Kota Intan ini sendiri itu merupakan jembatan prinsip. Jadi waktu Belanda kesini dia itu ingin buat Amsterdam kedua. Kita kan banyak bawa bule-bule Belanda. Nah itu bule Belanda pun bilang pasti emang itu tuh mirip di Amsterdam, tata kotanya dari gedung bangunannya sama jembatannya. Nah jembatan ini merupakan jembatan jukit bisa merangkap 34 derajat selama 2 menit. Tapi untuk sekarang jembatan ini udah nggak bisa fungsinya, udah jadi cagar budaya. Ini sudah cagar budayanya. Dan kalau teman-teman tahu Sudirman Central Business District, yang sekarang itu dulunya itu Batavia itu Central Business Districtnya. Jadi kapal-kapal dari kecil sampai medium itu lewat sini, berakhir di areanya itu pelabuhan Sunda Kelapa untuk membawa rempah-rempah, memindahkan dan balikin ke negara mereka masing-masing. Kalau misalnya di Kali Besar Timur ini isinya perusahaan dagang kayak Indah bilang, perusahaan asuransi. Kalau sekarang tuh ada Jasara Harja sama BBR.
kapal, pembuatan kapal, perbaikan kapal itu ada di Pulau Untung. Tapi karena overload, jadi kapal kecil dan kapal sedang diarahkan untuk diperbaiki di sini dan juga di sini. Kita lihat sekarang kan ini cuma sebenarnya sekarang galangan kapal jelas ini dan kapal PLT. Menara Syah Bandar ini dibuat di tahun 1837. Menara Syah Bandar ini juga awalnya merupakan Menara Syah Bandar ini merupakan titik 0 km kota Jakarta yang sekarang pindah ke, ada yang tahu? Monas. Ke mana? Monas. Monas, ya benar, masih benar ke Monas sebelahnya. Itu kemiringannya 2 derajat bangunannya. Terus Menara Syah Bandar ini karena waktu itu di Pelabuhan Sunda Kelapa itu kan ada pendangkalan air, jadi beberapa kapal itu nggak bisa untuk berlabuh. Nah, kalau misalnya nggak bisa berlabuh itu dikasih bendera. Kalau misalnya putih itu nggak bisa berlabuh. Nah, kalau teman-teman lihat di bangunan putih itu Museum Bahari. Nah, Museum Bahari itu merupakan titik kolonialisme pertama di saat Belanda dan Inggris datang ke sini. Jadi dulu di waktu 1596 Belanda itu datang ke sini dengan 5 awak kapalnya yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, mereka akhirnya kerjasama dan mulai beli sebidang tanah di Museum Bahari. Mereka jadikanlah gudang barak. Itu untuk penyimpanan rempah-rempah kayak kopi, teh, dan tekstil. Terus setelah itu Museum Bahari pun karena gudangnya udah nggak pakai, dijadikanlah museum. Museum Bahari isinya koleksi tentang kemaritiman kayak miniatur kapal. sebelum Belanda datang ke sini, ini sudah ada Sunda Kelapa. Jadi ini dia dikuasai oleh kerajaan Sunda. Kerajaan apa yang tahu?
Pajajaran. Ayo, ayo,